Tahan, tahan. Oke, tahan. Tahan. Oke. Tahan, tarik, tarik. Tahan, tahan, tarik. Kericuhan terjadi seusai Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan tuntutan 7 tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Kamis, 3 Juli 2025. Dikutip dari tribunnews.com, para pendukung Hasto yang mengawal persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat tidak terima dengan tuntutan JPU. Mereka pun sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang menjaga jalannya persidangan. Massa yang membawa bendera terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Dikutip dari kompas.com, simpatisan pendukung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melontarkan caci maki kepada jaksa usai Hasto dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku, Kamis, 3 Juli 2025. Pada Kamis ini, suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, memang dipadati oleh lebih banyak pendukung Hasto yang mengawal sidang tuntutan Hasto. Mereka mengenakan pakaian berwarna gelap dan duduk di seantero lobi, menunggu dan menonton jalannya sidang tuntutan Hasto melalui monitor yang telah disediakan pihak pengadilan. Setelah sidang tuntutan ditutup, Hasto keluar dari ruangan untuk melakukan sesi wawancara doorstep bersama tim kuasa hukumnya. Saat itu, pendukung-pendukung Hasto ikut merapat ke lokasi doorstep. Beberapa dari mereka tampak marah dan tidak terima Hasto dituntut 7 tahun bui. Seseorang di antara mereka berteriak memaki KPK. "Uang nggak dibawa mati," ujar simpatisan lainnya. Meski demikian, situasi tetap berjalan kondusif. Beberapa orang tampak mengingatkan para simpatisan untuk tenang. Sementara itu, Hasto dibawa ke basement PN Jakpus, sedangkan sesi wawancara hanya diikuti oleh tim kuasa hukum. Adapun rombongan tim jaksa KPK setelah sidang tidak keluar melalui pintu utama ruang Hatta Ali. Petugas pengadilan mengawal mereka meninggalkan ruang sidang melalui pintu samping yang langsung terhubung ke lorong dan area terbatas PN Jakpus. Petugas kepolisian juga tampak menjaga pembatas ruang sidang dengan ketat usai persidangan ditutup. Diberitakan sebelumnya, JPU KPK menuntut Hasto dihukum 7 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah turut serta menyuap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama-sama Harun Masiku dan merintangi penyidikan. Selain pidana badan, jaksa juga menuntut Hasto dihukum membayar denda 600 juta rupiah. Jika tidak dibayar, hukuman itu akan diganti dengan 6 bulan penjara. Teknis pembacanya, mohon baca semuanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Oleh karena surat tuntutan kami sebanyak 1.300 halaman, mohon izin nanti kami tidak bacakan semua. Jaksa KPK mengungkapkan terdakwa Sekjen PDIP bersedia talangi biaya pengurusan PAW DPR Harun Masiku di KPU sebesar 1,5 miliar rupiah. Dikutip dari tribunnews.com, di persidangan dikatakan uang senilai 400 juta rupiah telah tersalurkan. Adapun hal itu disampaikan Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutannya pada kasus suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI, Harun Masiku dengan terdakwa Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Berdasarkan percakapan antara Saiful Bahri dengan nomor kontak Saiful dan kepada terdakwa dengan nama kontak Mas Hasto New. Pada tanggal 13 Desember 2019, masih pada hari yang sama saksi Saiful Bahri dan saksi Doni Tri Istiqomah melakukan percakapan melalui telepon, kata jaksa di persidangan. Lanjut penuntut umum dalam percakapan itu disampaikan dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku akan ditalangi oleh terdakwa secara penuh sebesar 1,5 rupiah miliar.
karena Harum Masiku belum bisa menyediakan dana yang dibutuhkan dan tidak ada donatur yang bersedia. Untuk membantu menyediakan kebutuhan dana operasional pengurusan Harun Masiku di KPU, imbuhnya. Sehingga, kata jaksa kebutuhan dana operasional tersebut akan ditalangi oleh terdakwa terlebih dahulu sebesar 1,5 miliar rupiah. Dengan percakapan, saya bilang udah ini, oh iya, Sekjen sudah wah saya juga. Katanya, mau ditalangin, gitu. Jadi Mas Hasto yang nalangin, full 1,5, ya udah, kapan katanya Sekjen? Hari ini, kata Harun hari Minggu, dia narik dari SS, jelas jaksa. Dijelaskan jaksa hal itu berdasarkan rekaman percakapan yang telah diputar di persidangan, sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, bertempat di DPP PDIP, saksi Kusnadi menemui saksi Doni Tri Istiqomah. Pada saat itu, saksi Kusnadi buru-buru menyerahkan uang sebesar 400 juta rupiah yang dibungkus amplop warna coklat di dalam tas ransel warna hitam kepada saksi Doni Tri Istiqomah dengan mengatakan, ini ada uang 400 untuk urusan Harun, kata jaksa di persidangan. Penuntut umum melanjutkan bahwa kemudian, pada pukul 18.12 WIB sampai dengan pukul 18.31 WIB, saksi Doni Tri Istiqomah mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Saiful Bahri. Memberitahukan terdakwa Hasto Kristianto sudah memberi uang sebesar 400 juta rupiah dan sisanya Harum Masiku sebesar 600 juta rupiah. Dengan pesan Mas Hasto ngasih 400 nih, yang 600 Harum katanya, dan duitnya sudah dipegang oleh saksi Doni Tri Istiqomah, jelas jaksa. Pada percakapan WhatsApp itu, saksi Doni Tri Istiqomah kata jaksa juga menyampaikan pesan. Sisanya katanya di Harun, kata MHK, imbuh jaksa. Selanjutnya, saksi Saiful Bahri kata jaksa membalas pesan dengan menyampaikan, barusan MHK call, itu dulu katanya. Dan dijawab saksi Doni Tri Istiqomah, oke, dengan percakapan pesan lengkap WhatsApp dianggap dibacakan terlampir dalam surat tuntutan. Seperti diketahui Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan Hasto Kristianto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam kepengurusan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI, Harun Masiku. Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, saat membacakan berkas dakwaan Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025. Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu, kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto. Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa bersama-sama dengan orang kepercayaannya yakni Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harum Masiku memberikan uang sejumlah $57.350.000 Singapura, SGD, kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Uang tersebut diberikan kepada Wahyu agar KPU bisa mengupayakan menyetujui pergantian calon anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Rizky Aprilia kepada Harum Masiku. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.